Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurizky dari program studi manajemen. Dalam tugas besar bahasa Indonesia kali ini, saya memilih topik tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Latar belakang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Seni musik adalah aktivitas seni yang dapat dinikmati, didengar dan dirasakan melalui sebuah penyajian musik, baik dalam berolah vokal maupun permainan instrumen musik meskipun sifatnya relatif. Segala bentuk karya musik merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan nilai-nilai estetika seni. Peran serta musik dalam meningkatkan kecintaan terhadap berbahasa Indonesia adalah salah satu contoh dalam menciptakan aransemen yang mengiringi lagu-lagu kebangsaan. Aransemen musik yang mengiringi lagu-lagu kebangsaan memberikan rasa senang terhadap musik. Saat ini musik sudah bukan barang langka lagi di Indonesia. Keberadaannya bisa dijumpai di mana saja atau melalui media apa saja. Contohnya seperti dari radio, TV, handphone, speaker-speaker di mall, di live musik di kafe, hingga berbagai panggung konser di setiap sudut kota. Sadar akan tingginya minat masyarakat pada musik sudah tentu memancing para pelaku industri musik untuk terus menghasilkan produk yang sesuai dengan selera pasar. Dengan adanya hal ini, saya sebagai penulis merasa tertarik untuk memaparkan suatu pembahasan yang berjudul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia, yang di dalamnya mencakup tentang daya tarik musik, selera musik anak muda, masa kini, serta hal-hal yang lain dapat menjadikan musik serta ampuh untuk memperkenalkan bahasa kita terhadap bangsa luar negeri. Dalam topik kali ini, pembahasan yang saya bawakan adalah pembahasan tentang daya tarik musik, selera musik generasi milenial, peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Oke, yang pertama, daya tarik musik itu sendiri adalah musik merupakan bagian terpenting dari budaya manusia. Dalam situasi apapun, musik dapat mengisi kehidupan. Musik telah menjadikan bagian dari kebutuhan manusia. Musik adalah bagian dari tingkah laku manusia sehingga dapat dilepaskan dari budaya tertentu. Musik dapat dimengerti sebagai hasil karya seni. Selain itu, bertujuan untuk menghibur dengan lirik lagu yang dibuat merupakan media komunikasi untuk menyampaikan apa yang ada di benak penciptanya. Kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi serta spiritual. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan-keadaan tertentu apabila sedang senang, sedang sedih, sedang jatuh cinta, ataupun sedang jenuh. Semua ini dilakukan agar diri mendapatkan sesuatu kesenangan, ketenangan, dan untuk merilekskan pikiran. Media yang digunakan pun bisa bermacam-macam seperti tadi, yaitu dari radio, handphone, komputer, ataupun dari media lain-lainnya. Yang kedua, selera musik generasi milenial. Dalam survei yang dilakukan yepulse.com terhadap 1.000 konsumen dari usia 13 tahun sampai 32 tahun, hampir 76% mengatakan bahwa mereka mendengarkan musik beberapa kali sehari. 80% mereka mengatakan musik adalah bagian penting dalam hidup mereka. Sementara 70% dari mereka mengatakan tidak bisa berhenti mendengarkan musik selama 1 minggu. Sebanyak 60% dari mereka juga dilaporkan mendengarkan musik setiap hari. 84% mengatakan mereka hanya mendengarkan salah satu genre yang spesifik, dan 82% dari mereka mengatakan tidak hanya mendengarkan satu genre. Di zaman sekarang ini tidak dapat dipungkiri, terutama di masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan remaja saat mengemari musik-musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri, akan tetapi melek akan musik luar. Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik luar negeri ketimbang dalam negeri.
Dampak globalisasi kenyataan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan budaya masyarakat Indonesia, di mana fenomena pengglobalan dunia harus disikapi dengan arif dan positive thinking, karena globalisasi modernisasi sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kemajuan. Menolak globalisasi bukanlah pilihan yang tepat, karena berarti menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, perlu kecerdasan dalam menyaring efek globalisasi. Akses kemajuan teknologi informatika dan komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal. Tugas bagi musisi dalam negeri adalah meningkatkan kualitas musik yang mereka ciptakan, melakukan pembaharuan musik lokal ke arah yang lebih modern, tanpa harus menghilangkan ciri khas dari budaya itu sendiri. Yang ketiga, ada peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Faktanya, remaja sekarang banyak meniru budaya luar. Contohnya, seperti hal kosakata bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, dan mereka menyebutnya sebagai bahasa gaul. Contohnya seperti kata OTW, atau yang sering kita kenal dengan kata on the way, dan kata BTW atau bad way, dan masih banyak lagi. Kebiasaan seperti ini sudah melanggar aturan tutur kata yang baik. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mencerminkan tutur kata yang baik. Bagaimana budaya kita ingin dikenal orang luar kalau saja warga kita sendiri mulai terintervensi oleh budaya luar? Penurunan nilai karakter tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan rendahnya kualitas dan produktivitas bagi masa depan. Disinilah perhatian dan peranan orang tua yang dapat memonitoring secara langsung perkembangan anak mereka untuk membangun kebudayaan yang baik dan membentuk kepribadian yang memiliki kebudayaan yang kuat. Menurunnya kualitas moral bangsa yang terjadi sekarang ini ditandai dengan merosotnya nilai-nilai karakter dan meningkatkannya tindakan negatif yang mengacu pada kriminalitas di kalangan anak-anak. Nilai karakter merupakan cara berpikir dan perilaku yang khas tiap individu untuk hidup baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang terakhir, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Antara bahasa dan musik mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahasa sebagai sarana komunikasi yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, fungsi utamanya adalah bahasa sebagai sarana komunikasi, sedangkan musik adalah hasil karya seni yang diwujudkan dalam bentuk suara. Musik dihasilkan melalui gagasan, isi hati yang dicetuskan atau dideskripsikan, dan dikeluarkan secara teratur dan indah, dalam bentuk bunyi atau lagu yang dapat dihayati oleh pendengarnya. Secara tidak langsung, antar kedua unsur tersebut mempunyai peran yang penting dalam pengenalan kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut, karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi, musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata yang belum didengar oleh mereka. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah pengaruh musik terhadap kecintaan dan berbahasa cukup vital, karena musik yang biasanya kita mendengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikan ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya, masyarakat kita banyak yang mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya juga terkena imbasnya dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar mereka suka meniru apa yang telah terekam dalam otak mereka. Dan saran dari saya untuk topik kali ini adalah, demi terciptanya suatu persatuan dalam keberagamaan yang ada di dunia ini, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme yang dimulai dari diri kita sendiri dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail atau mendalam serta menerapkan bahasa secara baik dan benar melalui musik. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa.
Mungkin sekian presentasi saya tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.